Halo Sobat Trader, kembali kita mengisi podcast kita kali ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Sobat-Sobat Trader semua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Sobat Trader yang kapan saja mendengarkan podcast ini. Sobat Trader, sebelumnya kita sempat membahas ya, atau bukan sempat membahas ya, memang kita bahas ya sebelumnya mengenai FOMO atau fear of missing out. Fear of missing out itu sebenarnya sih psikologis ya, atau ada perasaan takut kalau kita ditinggal momen atau takut kehilangan peluang besar yang kita anggap mungkin tidak akan pernah kembali. Dimana sebenarnya emosi lah yang lebih seringkali menjadi kekuatan pendorong utama FOMO tadi. Jika dibiarkan, FOMO dapat menyebabkan trader mengacuhkan rencana perdagangan dan masuk posisi dengan tingkat resiko yang lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Di sini saya mau mengajak Sobat Trader semua untuk kita menyepakatilah untuk mengubah persepsi atau psikologis kita dengan mengubah satu karakter dari alfabet yang terdapat pada kata FOMO tadi. FOMO kita ganti menjadi JOMO. Satu huruf tapi akan mengubah semuanya. Kenapa JOMO? JOMO ya, bukan jomblo ya Sobat Trader. Kenapa JOMO? Karena JOMO menggantikan ketakutan dengan kegembiraan. Fear jadi joy. Jadi JOMO ini singkatan dari joy of missing out. Artinya dengan kegembiraan ini menunjukkan bahwa bukan sekedar momen yang sudah terlewat itu bukan sekedar ini lebih jadi ini lebih sebenarnya lebih ke sesuatu untuk dinikmati. Jadi meskipun sudah terlewat, sudah tertinggal, tapi kita menikmati kondisi ini. So what gitu kan. JOMO ini sebenarnya konsep penting juga bagi para trader ya, menekankan perlunya mengambil langkah mundur atau mungkin membiarkan yang sudah lewat sembari kita berpikir merencanakan perdagangan selanjutnya dan menikmati ketertinggalan itu, daripada kita harus buru-buru masuk posisi karena khawatir akan ketinggalan. Ternyata momen itu udah lewat, yang kita sangka itu masih berlanjut ternyata sudah lewat. Jadi lah kita say sayonara ke FOMO atau selamat tinggal ketakutan. Ya, mengapa kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada FOMO? Karena gini, konsep FOMO dalam trading berlaku untuk mereka yang takut ketinggalan. Ingat ya, FOMO tadi itu takut ketinggalan. Ini bisa saja satu ketakutan atau kehilangan pergerakan di pasar ya. Tidak mendapat berita terbaru, atau yang parahnya lagi, minimnya pengetahuan ilmu trading dibandingkan dengan trader lain. Akibatnya apa? Trader FOMO ini biasanya merasa cemas dan tidak puas. Nah, sementara JOMO digambarkan sebagai sesuatu obat atau penawar yang cukup smart ya secara emosional. JOMO dalam trading mengubah kecemasan kita menjadi ketenangan, bahkan lebih disiplin lagi. Sifat yang melayani trader dengan baik, sehingga ini membuat trader bisa lebih memahami pikirannya sendiri, memiliki trading plan yang kuat, tidak mengejar pasar, malah menunggu peluang yang tepat ya, yang tepat dan sesuai dengan trading plan-nya atau strategi tradingnya mereka. Jadi memang sangat kontras antara FOMO dan JOMO ini. Ya, FOMO kita terbebani ketakutan, sementara JOMO ya kita nggak punya tekanan itu tadi. Bisa nggak kita mengidentifikasi diri kita sendiri? Apakah kita ini seorang FOMO atau JOMO? Bisa sih sebenarnya. Jadi kalau kita ini seorang yang JOMO, kita pasti punya pemikiran yang berbeda dengan FOMO. Maksudnya gini, jadi seorang trader JOMO berpikir berbeda dengan apa yang didorong oleh seorang trader FOMO. Ini saya kasih 3 contoh ya. Dengan 3 contoh ini
secara logika akan memperlihatkan kita nih trader yang mana ini, trader JOMO atau trader FOMO. Contoh satu, untuk seorang FOMO trader kerap mengatakan semua orang melakukan perdagangan itu, tidak ada alasan mengapa saya tidak melakukannya. Itu trader FOMO. Kalau JOMO, GBP USD tampaknya tidak stabil, sudah terlambat juga untuk masuk posisi yang sesuai dengan rencana trading saya. Ya udahlah, saya tunggu aja. Next. Contoh ketiga, saya mungkin melakukan perdagangan itu, saya akan memikirkannya dan kembali lagi nanti. Itu kata trader FOMO. Sementara seorang yang JOMO bilangnya, saya telah melakukan semua penelitian dan analisa saya. Saya tahu perdagangan yang ingin saya lakukan. Jadi ya udah, biarin aja yang sudah lewat. Nah, sobat trader yang mana ini? Ya itu tadi contoh ya, mungkin tidak akan seperti itu kenyataannya. Dan di dalam dunia forex dan komoditas yang bergerak yang sangat cepat ya, volatilitasnya itu sangat tinggi dan selalu berubah-ubah, trader bisa saja mengalami emosi yang berputar-putar, ketakutan, keserakahan, kecemasan, kegembiraan, dan banyak lagi. Semuanya ini dapat dipicu oleh perubahan dalam grafik atau pasar yang bergejolak. FOMO dapat memengaruhi siapapun, siapa saja. Tapi trader yang smart itu harusnya lebih tahu bahwasannya ada ruang untuk perbaikan. Bahkan para profesional mungkin ya adalah sekali dua kali merasa aduh, tapi mungkin ya nggak sampai ke FOMO ya. Sebenarnya masih sulit ya untuk menentukan kebiasaan perdagangan tertentu dan memahami bagaimana hal itu memengaruhi kesuksesan kita, terutama ketika kita atau seorang trader mempertimbangkan untuk melaksanakan atau menerapkan praktik mereka sendiri. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh skenario perdagangan umum dan langkah yang mungkin dilakukan trader tergantung pada perdagangan mereka. Skenario 1, harga emas mencapai puncak 6 tahun. Menarik ya. Bagi seorang trader FOMO, dia akan melihat ini sebagai momen yang sudah tertinggal atau masuk perdagangan sudah terlambat, dan mereka masuk itu tepat saat pasar sudah berbalik arah. Kalau trader JOMO lihat grafik dan fundamental, ya menyadari peluangnya sudah lewat, jadi mungkin tidak akan masuk posisi yang sesuai dengan rencananya mereka tadi, karena melihat grafik dan fundamental saja dia sudah tahu, oh momennya sudah lewat, jadi sudah biarin aja. Skenario 2, perang dagang membuat dolar AS bergejolak dan trader sudah mendapatkan untung. Apakah ini saat yang tepat untuk trading lagi? Bagi seorang trader FOMO, didukung oleh kemenangan sebelumnya, memasuki perdagangan lain dengan sedikit pemikiran. Hasilnya, tren berbalik dan trader bertahan terlalu lama karena keserakahan, ketakutan. Jadinya ya mereka merugi secara signifikan karena itu tadi, tidak melihat bahwasannya itu momennya sebenarnya sudah lewat, sudah mencapai puncaknya. Dia masuk posisi yang salah. Sementara bagi trader JOMO, dengan mempertimbangkan pasar bersamaan dengan rencana perdagangannya, hasil yang didapat, ya trader JOMO menunggu kesempatan yang tepat, bahwasannya masih akan ada satu kesempatan yang sesuai dengan rencana perdagangannya. Mungkin memang trader JOMO tidak memenangkan setiap posisi trading yang mereka ambil ya, tapi itu juga bukan masalah, karena
tidak setiap posisi yang kita ambil itu harus profit. Pasti ada aja loss-nya, ada aja. Cuman kalau bisa kita minimalisir dengan tidak mengikut sertakan rasa ketakutan kita tadi, ya jangan sampai kita rugi banyak hanya karena takut ketinggalan tadi. Jadi memang ya bukan masalah ya, meskipun seorang trader Jomo itu mendapatkan hasil profit yang lebih sedikit, tapi lebih rutin daripada sering masuk posisi malah lebih sering loss. Mengapa demikian? Karena mereka merasakan lebih sedikit tekanan untuk trading dengan menggunakan strategi yang masuk akal. Mereka juga memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Lalu bagaimana kalau kita saat ini sudah menjalani sebagai seseorang yang FOMO atau seorang trader FOMO? Di sini mungkin saya menjelaskan atau memberi masukan, 7 masukan untuk mengubah sikap FOMO kita tadi menjadi JOMO. Jadi memang sih intinya jangan takut ketinggalan, terima aja kondisi yang sudah lewat. Caranya, 1, kembangkan rencana perdagangan. Kerangka kerja yang membantu trader dan membuat mereka tetap fokus adalah pengembangan rencana perdagangan. Dengan rencana yang baik akan memastikan trader tahu kapan harus memasuki perdagangan dan tahu kapan harus melepaskan posisi. Kedua, buat jurnal perdagangan. Ini adalah catatan perdagangan sebelumnya, memungkinkan kita untuk menganalisa dan merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Ini memang harus digunakan bersamaan dengan rencana trading untuk merumuskan strategi dan mengembangkan kesadaran yang lebih baik. Dengan membuat jurnal perdagangan ini, membuat kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri daripada mengikuti sekelompok orang karena takut ketinggalan. 3. Gunakan sumber analisa dari seseorang yang benar-benar berpengalaman ya. Jadi ketika trader mengikuti berita terbaru dari analisa teknikal, mereka tidak perlu terlalu bergantung pada trader lain. Ini akan membantu memutus siklus FOMO, mengikuti orang banyak dengan segala ketakutan dan kecemasan, jadinya akan terasa kurang penting. Dan trader juga harus mempelajari apa yang harus diperdagangkan dan apa yang harus diabaikan. Keempat, atur proses. Trader menjadi paling efisien ketika mereka telah menetapkan rutinitas dan cara mereka sendiri untuk melakukan analisa. Seringkali trader yang paling efisien bukanlah mereka yang menghabiskan sepanjang hari di depan layar komputer. Mereka adalah orang-orang yang memiliki strategi dan pasar pilihan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada analisa mereka dan menemukan perdagangan ideal mereka. 5. Dengarkan orang lain, tapi sharing informasi. JOMO bukan tentang memutuskan hubungan dengan dunia perdagangan lainnya. Ini tentang mengambil informasi dan memilahnya untuk membuat keputusan tepat. Hanya saja jangan merasa tertekan saat mengikuti sekelompok orang. 7. Tingkatkan psikologis perdagangan Anda. Istilah ini mengacu pada banyaknya emosi yang dapat membanjiri trader dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan psikologis perdagangan dapat membantu kita mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Yang pasti mengubah FOMO menjadi JOMO. Yang terakhir, 7. Miliki hubungan yang sehat dengan perdagangan. Maksudnya kita lebih akrab lah ya dengan pasar. Karena bahkan seseorang profesional yang mencari nafkah kali ya dari perdagangan ini terkadang perlu bersantai
dan mengambil langkah mundur. Perdagangan di tingkat manapun tidak boleh memengaruhi kesejahteraan dan harus menjadi aktivitas yang bermanfaat dengan peluang untuk meningkat dan berkembang. Saat trader mengembangkan kepercayaan diri, mereka belajar untuk mempercayai keterampilan mereka sendiri dan menempatkan perdagangan tepat bagi mereka. Oke, sobat trader. Ini sepintas mengenai JOMO ya sebenarnya. Jadi ya sayonara lah kepada ketakutan, atau sayonara selamat tinggal rasa takut akan ketertinggalan. Nikmati saja prosesnya, nikmati ketertinggalan, nikmati peluang yang sudah lewat, karena di depannya bakal ada peluang yang lebih baik lagi yang sesuai dengan rencana trading kita. Jika sobat trader ingin bertanya atau ingin membahas mengenai JOMO ataupun FOMO ini, sobat trader dapat menanyakan pada kolom komentar, langsung aja ditulis. Dan jangan lupa juga untuk sobat trader yang belum like atau yang belum subscribe channel YouTube kami, segera di subscribe. Klik tanda lonceng biar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nantikan podcast dari kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Ciao.